Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga juga dalam kondisi yang sehat. Saya Eko Setiawan, kembali di program Blues Spirit untuk edisi hari ini, 28 Oktober 2022. Nah, kawan, di tanggal 28 Oktober ini tentu sekaligus menandai bahwa pasca terjadi tragedi 1 Oktober 2022 sudah sampai pada 28 hari. Nah, seperti apa dan bagaimana perkembangan di lapangan, nanti kita akan ngobrol dengan partner ngobrol kita di program Blues Spirit. Spirit memperkokoh spirit Arek Malang. Nah, seperti biasanya juga, saya tidak sendirian. Saya selalu bersama dengan tuan rumahnya Blues Spirit, yaitu ada Sam Imawan Masuri. Beliau adalah owner dan juga founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Jawa Timur. Saya langsung saja sapa beliau. Sam Im, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sama seger ya. Nah, selain Sam Imawan, kita juga bersama dengan Sam Zulham Mubarak. Beliau adalah Ketua KNPI Kabupaten Malang yang baru saja dilantik. Selamat, Sam. Selamat, Mas. Selamat. Terima kasih, Pak. Dan mudah-mudahan amanah. Amin, amin. Beliau juga Ketua Posko Postmortem Kabupaten Malang, sekaligus juga anggota Sekretariat Bersama Arek Malang, yang sekarang sedang melakukan proses advokasi ke korban tragedi Kanjuruhan. Banyak yang menyampaikan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan musibah, tetapi pembantaian. Nah, tentu ini menjadi konsentrasi bersama bagaimana kita sebagai masyarakat Malang, ya, terutama para korban yang menjadi korban pada tragedi biadab tersebut, ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sudah 28 hari, Sam. Dan kondisinya seperti ini, masih panas, tapi juga masih belum ketemu titik temu sesuai dengan harapan. Nah, kalau yang terjadi di lapangan sejauh ini seperti apa ini? Sam Im mungkin di lapangan juga ketemu dengan berbagai pihak tentunya. Ya. Mas Zulham juga seperti itu. Baik. Nah, saya kira kita kedatangan tamu yang penting malam ini karena Mas Zulham ini pegang data, sehingga kita berbicara dengan data adalah berbicara yang konkret. Kita berbahagia, terima kasih Mas Zulham, terima kasih Mas Zulham sudah hadir di rumah Blues Spirit ini. Juga nomor satu saya mengucapkan selamat atas atas jabatan baru dan amanah baru. Mudah-mudahan sukses ya. Kita menaruh harapan besar terhadap dua hal. Nomor satu, KNPI mudah-mudahan jadi kader masa depan yang bagus, yang bisa menggantikan atau estafet kepemimpinan yang lebih baik. Terus kedua, ini yang konkret yang terjadi di kita, yaitu musibah atau bukan musibah namanya, tragedi. Banyak hal orang menyebut, nantilah hasil pengusutan yang tuntas itu akan menetapkan bahwa ini kebiadaban, ini sebuah pembantaian, ataukah ini sebuah tragedi. Nah, itu sekarang kita tahu di masyarakat berbagai macam pendapat itu dan terus muncul. Menurut saya memang usut tuntas itu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Dia harus betul-betul usut tuntas, pengusutnya harus betul-betul clear. Janganlah musibah ini, bukan musibah, tragedi ini ditutup-tutupi. Tragedi ini harus dibuka seluas-luasnya karena korban ini bukan main-main. Jumlah 135 nyawa, dan saya kira nanti Mas Zulham bisa memberi pencerahan pada kita semua berapa banyak sesungguhnya korban selain yang meninggal dunia. Mudah-mudahan adik-adik kita yang telah mendahului kita mendapatkan Jannatul Firdausnya. Amin. Saya kira itu saatnya sekarang Mas Zulham cerita karena yang lain-lain itu kembangan lah.
Yang faktual itu tentu adalah yang bisa diceritakan oleh Mas Zulham. Kita kepingin tahu Mas Zulham, berapa, mulai dari korban dulu. Jadi korban-korban ini kenyataan di lapangannya bagaimana, dan sekarang masih berapa banyak yang menderita dengan klasifikasinya. Monggo Mas. Kalau selama ini Pak, kami di lapangan ini dinamikanya kan banyak. Ya. Sejak hari H sampai dengan sekarang 28 hari sudah. Saya punya tim 2 orang, anggota saya di Milenial Utas. Kami bertiga ini ketika hari H malam, saya ingat jam 3.15, jam setengah 4 pagi, dini hari. Kebetulan Pak Bupati ini punya agenda kalau hari Minggu itu sholat subuh berjamaah. Di malam naas itu, sebelum berangkat sholat subuh berjamaah, ada insiden ini, tragedi ini. Jadi sebelum berangkat, beliau mampir ke rumah sakit dan tahu betul bagaimana situasi di lapangan. Malam itu tugas pertama dari Pak Bupati ke saya, kamu bentuk tim kecil, pastikan data ini tersedia dengan validitas yang lebih tinggi dari kerja-kerja lembaga, tanpa menegasikan peran lembaga. Akhirnya saya dan tim ini berkomunikasi dengan banyak institusi, dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan, dengan beberapa pemerintah kabupaten kota. Secara independen kami mengumpulkan data. Sejak hari H, dinamika datanya terus berkembang, Pak. Dari awal kami pernah merilis data dari 130, kemudian menjadi 136. Kemudian ternyata ada nama-nama yang ganda, ada yang kemudian tercatat sebagai warga Kota Malang, ternyata tinggalnya di Kabupaten Malang. Kemudian ada juga yang membingungkan karena data KTP-nya tidak valid. Akhirnya kami tetapkan banyak standar, misalnya ini yang kita ukur ini data KTP atau data pemakaman. Karena ada yang tinggal di kota dimakamkan di kabupaten. Nah ini masuk meninggal di wilayah mana? Akhirnya kami putuskan banyak parameter sambil lalu. Ketika Pak Kapolri datang, alhamdulillah data yang tersaji kamilah ini yang dijadikan referensi. Tapi tidak mudah Pak, karena ternyata dalam proses mengumpulkan data ini terus terang banyak sekali pressure, saya bisa sebut pressure. Dan ini dilakukan secara terang benderang, dengan cara-cara yang menurut saya ada yang etis, ada yang tidak etis. Yang etis misalnya dengan komunikasi mempertanyakan metode yang kami pakai. Yang tidak etis dengan jalan tanda kutip Pak sedikit memaksa kami untuk kemudian menyesuaikan data ini sesuaikan dengan data mereka. Saya tidak menyebut lembaga, tidak menyebut institusi, tapi itu dilakukan. Jadi proses itu dari aparat keamanan atau dari institusi atau tidak bisa diceritakan? Saya menghormati prosesnya Pak. Baik. Karena proses hukum masih berjalan. Jadi ini dilakukan. Bahwa ketika kami rilis data, dia mempertanyakan, kamu punya kapasitas akademis apa untuk menentukan jumlah data ini? Padahal yang kami lakukan ini sangat mendetail. Alhamdulillah kami diberikan wewenang untuk melakukan apel data, Pak. Apel data ini kami lakukan dari Pak Bupati. Jadi ini taktis. Pak Bupati bilang, sudah kamu jangan pikir panjang. Semua kepala desa dan kecamatan, saya perintahkan lapor ke kamu. Kamu perintahkan mereka apa? Waktu itu ide saya hanya satu. Saya perlu untuk menganalisa seluruh data kematian yang dirilis dari tanggal 1 Oktober sampai dengan hari ketiga waktu itu, hari ketiga keempat. Jadi saya melakukan apel data. Semua surat yang dikeluarkan oleh desa dan RT RW ini dikumpulkan di kami. Muncullah data yang valid itu. Itu yang akhirnya ketemu 125. Betul Pak. Di awal 125. Dari 130, betul. Terus terkoreksi menjadi 125. Itu Kapolri datang. Betul. Kapolri datang, kami rilis. Data kepolisian yang kami terima itu jumlahnya 129. Kemudian data rumah sakit waktu itu menyebutkan 120 Pak. Dan kami koreksi semua itu. Kami bandingkan, kami ukur. Alhamdulillah keluarlah data yang 125 itu. Terus terang ini tidak mudah karena satu, ketika kejadian banyak yang langsung dibawa pulang. Dan yang kedua, yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman birokrasi ini adalah memangkas akses ke banyak komponen data.
Data saya yang paling valid ini saya dapatkan dari dua. Satu apel data di RT, RW, dan desa. Yang kedua ini malah dari jalur relawan. Ya. Karena saya menghitung berapa jumlah kantong jenazah yang dirilis, Ya. berapa jumlah kantong jenazah yang terpakai. Ya. Kemudian saya bandingkan dengan jumlah ambulan yang mengantarkan. Ya. Kebetulan ada akses ke relawan ST Anget, ini relawan ambulan Malang. Kami akses ke sana, kami lakukan cross check. Teman-teman sudah ngantar berapa orang ini? Dari sana kami akumulasi. Jadi ini proses yang menurut saya cukup unik. Karena alhamdulillah dengan kolaborasi banyak pihak ini malah terjadi data yang sangat valid ini. Yes. Mungkin itu. Bagus. Sempat juga Wakil Gubernur kemarin nyebut 187. Betul. Awal-awal itu. Awal-awal. Gimana Saya itu bisa jadi? membangun rasionalisasinya. Gimana? Karena jumlah kantong jenazah yang terdistribusi itu 250. Dan itu dikurangi, kemudian keluarlah angka 180 sekian itu. Iya. Karena mereka menghitung jumlah kantong jenazah yang terpakai. Tapi saya cek di lapangan, ternyata tidak semua kantong jenazah dipakai untuk itu. Hanya ada yang dipakai untuk alas yang patah kaki, ada yang ada darahnya kemudian harus Dipakai ya. Jadi tidak Jadi semudah- terpakai itu belum tentu untuk jenazah semuanya. belum ya? tentu Oke. untuk jenazah. Tapi Anda ngukur dari yang dikuburkan ya. Jadi dari informasi-informasi yang telah dimakamkan, Iya. itulah salah satu di antara Betul, Pak. indikator yang Indikator yang lebih kami pakai. yang membuat jadi valid ya. Iya. Belum lagi kemudian dengan seluruhnya teman-teman dari relawan, termasuk dari Relawan ambulan. ambulan Iya. terutama ya yang bisa Itu yang mengkonkretkan itu. sangat taktis. Ya. Oke, Mas Sulam, Samim, Yes. kita jeda dulu kebersamaan kita di sesi yang pertama di program Blue Spirit. Nah, kawan, kita jeda kembali kebersamaan kita. Sebuah komposisi dari musik blues kali ini menemani Anda di program Blue Spirit. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. Ya, kawan, Anda masih di program Blue Spirit. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung dan Anda sedang mendengarkan sebuah program yang kembali menguatkan spirit arek-arek Malang, Malang Raya di program Blue Spirit. Masih bersama dengan Sam Im dan juga Sam Zulham yang hari ini hadir di program Blue Spirit. Kita lanjut kebersamaan kita. Banyak tadi yang disampaikan, ternyata di dalam proses untuk menentukan data itu luar biasa dinamikanya. Rumit. Karena jumlahnya yang luar biasa. Iya. Mas dilanjut, Mas. Saya lanjutkan dengan proses, Pak. Setelah tuntas di tahap pertama, waktu itu memang kami paham bahwa kebencanaan itu tahap pertama adalah tahap percepatan untuk kemudian penanganan dulu. darurat ini, Ya. tanggap darurat. Tahap kedua lazimnya kan sudah mulai tahap pemulihan. Iya. Maka jantung dari tahap 2 ini adalah data. Iya. Jadi sejak hari H saya dan tim fokus di sini. Kebetulan sebenarnya ruang-ruang yang disediakan untuk kami ini ruang advokasi. Saya lebih banyak diminta untuk advokasi. Tapi saya kalahkan kepentingan itu demi provide data. Ya. Dan alhamdulillah dengan kami banyak akses, banyak masuk ke semua komponen, akhirnya kami memutuskan untuk membakukan ini. Jadi bagaimana kami bisa tahu bahwa yang dipakai oleh Presiden, yang dipakai oleh Arema, yang dipakai oleh pengambil kebijakan ini data kami, semua data yang meninggal ini namanya saya urutkan sesuai Abjad. Data pertama kali kami identifikasi. Oke. Jadi angka 1 sampai 125 itu urut sudah. Itu nggak akan berubah. Dari nomor 1 ya Itu nama X, itu. selanjutnya Mr. artinya Y, kunci lah, sudah dikunci. kuncinya di sana. Dan dia Sudah dikunci. membaca bahwa data kami dipakai ini itu. Jadi saya urutkan, maka ketika ada data korban baru, langsung urutan di bawahnya. Dan dari mana saya mengurutkan ini? Data pertama yang paling atas itu sampai urutan ke 30-an, 40-an, itu dari rumah sakit yang paling banyak menerima, Wafa Husada. Ya. Selanjutnya menyusul dari rumah sakit Kanjuruhan, kemudian Rumah Salsabila Husada, kemudian Ben Mari, dan seterusnya. Ya. Jadi saya hafal betul bagaimana urutan identifikasi ini. Ya. Dan di lapangan, alhamdulillah teman-teman ambulan ini ketika identifikasi jenazah semua difoto, Pak. Ya. Dan ini kami tinggal bandingkan dengan data KTP. Data KTP, data kematian, dan ini mulai tersusun. Clear semua sih ya. Alhamdulillah clear, Pak. Alhamdulillah. Bahkan ada
yang kemudian kami temukan cukup cukup menyentuh ini, korban termuda itu usia 3 tahun. Kemudian ternyata kita ketahui bahwa hampir 71 dari korban ini usianya di atas 3 tahun tadi sampai dengan usia 19 tahun. Yang paling banyak ini rata-rata usianya 18-19. Yang jumlah 71 orang. Betul. Jadi termasuk yang 3 tahun tadi. Termasuk 3 itu tahun. jumlah 71 ya. Betul. Termasuk yang meninggal terakhir ini tadi, 5 terakhir itu ya. Betul, Pak. Ya. Jadi 71 itu adalah tertingginya 19 tahun. Betul. Yang tertua umur berapa? Yang tertua umur 43. 43 ya. Iya. Jadi seluruhnya adalah orang-orang produktif. Betul. Anak-anak yang produktif dan bermasa depan. Betul. Jadi ini bukti bahwa para korban ini sebenarnya adalah memang orang-orang yang seharusnya kalaupun mereka berkesempatan untuk hidup, ini masa depan. Iya, di tangan mereka. Masa depan bangsa kita. Dan ini cukup menguras emosi. Karena saya melihat satu persatu wajah mereka dan dinamika lapangannya. Kemudian tahap 2 yang kami fokuskan ini lebih kepada yang luka. Nah, ini lebih rumit lagi ternyata. Karena setelah dirilis ada berapa banyak luka yang luka sekarang? Yang terdata di tempat Pak Zulham? Ini data per 2 minggu lalu, Pak. Ini sudah masih ada sekitar 579. Sebentar, Pak. Ini total masih sudah lengkap di sini. Saya harus baca karena ini data. Iya. Terus berkembang. 598. Masya Allah. Dan ini itu diklasifikasi. Ada klasifikasi luka berat, luka ringan, dan yang harus saya ungkap ini eksklusif mungkin di dalam acara jenengan ini, bahwa semua data ini identifikasi penanganan medisnya ada dan diagnosanya ada. Dan data ini tidak semua orang bisa termasuk akses. Korban yang sudah meninggal. Data-data korban yang sudah meninggal dengan hasil semacam otopsinya gitu ada? Tidak ada, Pak. Karena korban meninggal ini treatmentnya langsung dimakamkan. Karena meninggal pada hari itu ya. Betul. Yang pada hari H. Betul. Pada hari H ya. Betul. Terus yang besoknya itu termasuk pada hari H, masih dihitung pada hari H. Kebanyakan waktu itu dalam tanda kutip, Pak ya. Upaya-upaya yang biasanya kita lihat dalam proses penegakan hukum ini tidak dilakukan sesuai SOP. Pola-pola penyelidikan, sidik lidik ini yang kita pahami bersama ini sepertinya agak sedikit tidak terlaksana. Jadi, tapi kan bisa dimaklumi karena jumlah. Betul, itu bisa dimaklumi. Iya. Tetapi yang menjadi menarik ini otopsi. Sampai sekarang PR-nya di sana. Iya. Satu, kita harus paham bahwa ini ada kultur, ada budaya, ada sikap psikologis tekanan yang terjadi. Iya. Karena masing-masing orang yang punya keluarga yang meninggal ini tidak semudah itu untuk mau diotopsi. Betul. Tapi juga tidak semudah itu izinnya. Betul. Tidak semudah itu bisa dilaksanakan. Betul. Ada banyak hal yang misteri di balik itu. Betul. Yang tidak bisa Anda omongkan sekarang. Ya, betul. Dan ini harus diungkap sebenarnya oleh yang berwenang, bukan oleh kita. Iya. Karena ini sudah. Itu sebabnya permintaan teman-teman Aremania usut tuntas itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Betul. Harus diusut tuntas. Oke, lanjut. Dan data yang terklasifikasi dengan baik ini rata-rata kami akumulasi. Rata-rata banyak gejalanya adalah bahasa medisnya saya tidak bisa melafalkan dengan baik. Dyspepsia. Apa itu? Sesak nafas. Dan ini mayoritas sesak nafas meninggal. Betul. Terus kemudian yang sekarang ini masih ada di rumah sakit yang klasifikasi berat masih ada. Berapa banyak? Data kami tersisa masih ada sekitar 3-4 yang berat, ICU. Yang berat ya. Tapi ICU ya. Gini Pak, klasifikasi berat ini menjadi labil datanya karena seperti salah satu Helen misalnya yang baru saja meninggal dari Gondang Legi dari nomor 132. Dampit. Si Helen ini kebetulan prosesnya ini bahkan sudah pindah ke instalasi rawat inap ke IRNA. Jadi sudah membaik. Tapi kemudian naik lagi statusnya menjadi kritis dan kemudian meninggal dalam perawatan. Jadi identifikasi dari luka berat dan penderita luka ini sebenarnya menjadi labil datanya. Saya sebut 3 bisa jadi 4 karena dinamika proses perawatan. Tetapi yang harus saya clearkan di sini data yang saya miliki ini sudah termasuk tindakan. Jadi tindakan medisnya per 2 minggu lalu masih tertulis.
Iya, terekam bagaimana langkah-langkah medisnya. Terekam. Misalnya ini dizziness, dyspneu, tachyardia post-active, ini bahasa medis lah, kita nggak bisa menerjemahkan. Tapi treatmentnya sudah langsung observasi, hacking 4 pengobatan, kemudian oksigen, oksigen 100% dan lain-lain. Artinya yang dilakukan asfikasi ini sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi gambaran. Bisa nggak terbaca dari situ bahwa korban ini meninggal akibat keracunan dan betul-betul racun? Karena kan ini kan masih ada kontroversi antara bahwa gas air mata yang expired itu dianggap racun dan sudah menjadi sianida. Tapi sisi lain ada yang mengatakan bahwa justru karena expired justru tidak bahaya. Kan begitu ini. Tapi kan tidak bahaya tapi meninggal. Ada tim yang bisa melihat bahwa hampir semua, bahkan seluruhnya itu biru, dan biru itu adalah tanda-tanda sianida, menghitam, tanda-tanda sianida. Jadi saya kira inilah salah satu di antara penyebab yang lain bahwa usut tuntas adalah hal yang harga mati. Betul, gitu Pak. ya. Lanjut, Mas. Dan data ini seharusnya dibaca oleh orang-orang yang punya kapasitas dan dirilis. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak dirilis? Tidak dirilis. Dan 2 minggu lalu akses data yang sebelumnya, ini data online dari semua tim yang menangani tragedi Kanjuruhan ini. Jadi ada proses editing, ada yang berhak mengedit teman-teman tenaga medis, ada yang tidak. Saya cuma bisa melihat dan mendownload. 2 minggu lalu sudah berhenti ini data ini. Berhenti maksudnya? Link Google yang bisa kita akses bersama sudah tidak bisa lagi dibagikan dan sudah berubah. Tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses, kecuali yang terdownload. Dan saya masih bisa mendownload ini. Data-data lama sudah hilang. Maksudnya sudah berubah. Sudah berubah. Bisa diakses lagi. Tapi sampean punya kan semuanya punya, ini bisa. Dan aman. Aman, bisa saya sajikan. Dan itu bisa digunakan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan ya. Sangat bisa. Dan Anda yakin karena Anda ini punya basic IT sehingga ini bisa diamankan secara teknologi. Bisa. Kalaupun ini di digital forensik, orang akan bisa tahu bahwa file yang saya download ini berasal dari link di Google yang kemudian bisa terbaca kok. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan ini secara ilmiah, karena ini proses. Artinya Anda kan tidak bisa dituduh atau Anda bisa membuktikan bahwa ini ada rekam jejaknya. Betul. Jadi perjalanannya ada, bukan karangan Anda sehingga begitu kan gitu kan? Iya, tapi ini adalah data medis yang memang kadarnya memang harusnya tidak beredar luas. Hanya dalam kalangan tertentu. Dan kapasitas kami waktu itu memang dari posko postmortem. Jadi memang dinamika ini agak sedikit kita berada di ruangan yang ngeri-ngeri sedap lah. Karena salah sedikit saya menerjemahkan dan membagikan data ini kan juga menjadi masalah lain yang saya berharap tidak muncul. Karena yang sekarang kami harapkan ini, termasuk kami di dalam sekretariat bersama Arek Malang, ini dibangun oleh Mas Santo Baret. Saya termasuk di dalamnya representasi KNPI. Ini dibangun untuk mengumpulkan semua posko relawan dan posko advokasi. Dan ini sudah mulai dilegalkan. Ini akan menjadi salah satu topik yang akan kita bahas di sana. Bahwa menganalisa penyebab ini tidak hanya dari yang meninggal, tetapi juga bisa dari data rekam medis yang bisa dipertanggungjawabkan ini. Jadi ini kan salah satu aset terpenting, data yang paling valid yang bisa digunakan untuk alasan atau dorongan teman-teman bahwa usut tuntas. Ini dia. Begitu kan? Jadi bukan sekedar emosi karena ada rame-rame begitu, terus usut tuntas lah, karena kok sebegini rupa cuma 6. Tapi kan ini sesuatu yang ada dasarnya yang bisa di-trace dari sini untuk masuk ke wilayah legal. Betul. Wilayah hukum ya, maksud saya. Gitu. Dan kami siap untuk kolaborasi dengan teman-teman. Sekali lagi, aman. Anda bisa meyakinkan bahwa ini aman. Insya Allah aman. Karena kita bisa merasakan bagaimana keadaan lapangan, gitu kan? Kita bagaimana informasi-informasi itu, bahkan informasi dari tim pencari fakta, bagaimana dia sulitnya mendapatkan akses tertentu. Sulit itu maksud saya kayak seperti Anda tadi buka, bahwa
ada budaya, ada agama, ada apa gitu yang mempengaruhi itu, dan ada yang lain lagi yang menyebabkan mereka tidak berani. Betul. Iya kan? Gitu. Oke. Mas, kenapa nggak dalam arti ini sebelumnya bisa diakses, tiba-tiba saja nggak bisa diakses? Admin untuk memprovide data ini kan teman-teman yang ada di tenaga medis, karena ini kolaborasi banyak rumah sakit. Dan saya paham lah dinamika birokrasi kan begitu. Mungkin ada kalanya mereka mungkin close information karena tahu ini sudah bisa diakses. Saya menggunakan ini untuk kepentingan yang mungkin dalam tanda kutip akan mengganggu tugas mereka. Ya kemudian begitu yang terjadi. Ada nggak campur tangan lain, legalitas tertentu atau kekuasaan tertentu? Saya tidak bisa menjelaskan itu Pak. Tetapi yang jelas di lapangan niat saya baik. Saya mengawali dengan niat baik bahwa saya berharap semua komponen negara ini bersatu. Saya kira kalau kita mau jujur dan terbuka dan apa adanya, dan kita melakukan sesuatu yang tanpa tutup-tutup, insya Allah ini adalah justru adalah alat yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu yang gini. Jadi kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mas Zulham dan kawan-kawan yang serius melakukan dan mendahulukan ini daripada advokasinya. Jadi karena didahulukan, justru ini karena hal yang terpenting, begitu kan ya. Tapi sekarang advokasi jalan kan. Terus setelah itu ya, setelah basic data ini terselesaikan mekanismenya, terus masuk kepada wilayah advokasi ya. Alhamdulillah jalan Pak. Dan komponennya banyak kolaborasi kita. Terus sekarang saya masih ada dalam kaitan jumlah data ini tadi. Itu kalau ada sekarang ini yang paling berat itu kira sekitar 3-an yang di ICU. Selebihnya klasifikasi apa? Berapa dan klasifikasi apa? Kalau di sini yang dibagi ini range usia, kemudian tanggal mereka masuk rumah sakitnya ada. Levelnya dibagi 3. P1 itu kategori berat, P2 sedang, dan P3 ringan. Terus ada juga tanggal keluar rumah sakitnya. Ada yang rawat inap, rawat jalan, ada statusnya rawat jalan, kemudian diantarkan yang masih dalam keadaan sakit berapa? Sakit itu termasuk rawat jalan? Data ini masih mentah Pak. Masih mentah ya? Belum dikelompokkan ya? Bukan mentah, tapi belum dikelompokkan. Betul, belum dikelompokkan. Bukan mentah. Artinya semua terdata, tapi tinggal masukkan pada kelompok-kelompoknya, gitu kan ya? Betul. Mudah-mudahan semuanya pakai bahasa medis ya istilahnya. Masih bahasa medis. Karena bahasa medis dan lain-lain itu tadi ya. Baik Mas Zulham, Samim. Kita kembali jeda sejenak kebersamaan kita di program Blue Spirit hari ini, masih dengan komposisi blues yang akan menghibur Anda di program Blue Spirit. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. Ya, selamat malam kawan City Guide yang malam ini sedang berkendara. Selamat berkendara. Tapi hari ini kita sedang ngobrol santai tetapi serius. Karena kita sedang mendorong bagaimana tragedi biadab yang terjadi 1 Oktober 2022 lalu itu berhasil diusut tuntas, dan penyebabnya atau tersangkanya ya, yang menyebabkan kejadian itu terjadi atau otak dari itu semuanya barangkali ada kaitannya dengan desain-desain tertentu ya, itu bisa diadili seadil-adilnya. Nah, dan tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa dalam proses kolek data Mas Zulham luar biasa ya. Perjuangannya sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan itu, dengar-dengar banyak yang menyaksikan dengan validitas data yang sampai bilang ya Mas ya. Betul. Bagaimana Anda melihat proses? Ini kan data ini bagian untuk proses penyidikan, penyelidikan, ini kan penting proses penegakan hukum yang berbasis IT. Siap Mas. Ada satu hal yang missing link mungkin ya dari semua proses advokasi yang sekarang dilakukan oleh semua komponen ini, kan mereka berteriak usut tuntas, tetapi lambat sekali dalam memprovide kelengkapan prasyarat untuk penyidikan dan penyelidikan. Misalnya teman-teman RMN di beberapa sekber, di beberapa posko yang saya bergabung, saya kritik mereka juga karena jangan hanya berteriak, daftarkan dirimu sebagai saksi. Yang menyaksikan bersaksilah.
Nah, sedangkan yang menjadi keluarga korban upayakan mau untuk taat hukum. Artinya kita menyediakan dua hal, kesaksian dan data otopsi ini. Ya. Nah, kembali lagi soal hari H. Sampai hari ini semua komponen baik kepolisian, pemerintah ini tidak punya timeline yang detail. Kejadian yang mendetail di hari H seperti apa? Ini belum ada. Ya. Hanya satu Pak yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan oleh Najwa Shihab dengan timnya yang menggabungkan puluhan ribu video dan menciptakan semacam analisa digital forensik berbasis video yang ada drone-nya. Nah, tetapi barangkali kalau itu adalah video amatir dan dia mengirimkan videonya dengan EXIF tool. EXIF tool ini adalah EXIF-nya masih ada, jadi identitas video yang dikirimkan ke Mata Najwa ini bisa dicek, diambil latitude-nya, longitude-nya, kemudian jam berapa, ini ada. Makanya Mata Najwa berhasil mengcompile itu lalu dirilis sebagai salah satu bentuk analisa ilmiah. Ini video. Nah, jam berapa itu apakah tergantung dari jam? Kalau ini hasil liputan atau dari rekaman handphone, jamnya handphone itu kan bisa saja beda dengan jam yang lain. Betul, Pak. Kan bisa ya? Nah, apakah ada di atas itu jam yang presisi? Misalnya Google misalnya. Kalau semua kan berarah ke Google. Jadi kalau jam saya misalnya jam 18.45.7 misalnya. Google sendiri misalnya kalau beda dengan 44 misalnya di Google. Google kan bisa dipakai itu. Bisa. Itu bisa menyeluruh. Jadi antara handphone saya yang beda jam, beda detik atau beda menit ya, dengan punya Anda bisa kan di atas dari Google ya? Bisa. Oke. Dan ada alat yang sebenarnya untuk penegakan hukum bisa dipakai. Penegak hukum di seluruh dunia itu punya hak law enforcement request kepada Google. Dan semua perusahaan di bawah Google. Mereka bisa meminta data, meminta akses dalam rangka penegakan hukum. Diatur itu, Pak. Berarti dalam hal ini Polri. Kepolisian sebagai orang-orang yang pihak yang melakukan pengusutan perkara. Okay. Dan salah satunya mereka bisa bersurat kepada Google untuk meminta data. Google Map location, location history. Jadi dalam satu kejadian misalnya di Kanjuruhan, seharusnya para supporter ini pasti akan mengantongi handphone masing-masing. Dan akumulasi dari data Google Map History ini bisa dikumpulkan. Di sana kita bisa membangun data otentik yang sifatnya sebenarnya bisa dipakai menjadi alat bukti baru. Bahwa ada orang berkumpul di satu titik dan mereka bergerak dengan cepat ke titik yang lainnya dengan jarak 10 meter, 20 meter, berarti berlari. Maka ada yang diam, statis, maka dia diam. Dan ini bisa dianalisa dari sana sebenarnya. Ini saya kira ini prinsip ya dalam kasus kita, dalam kasus Kanjuruhan ini prinsip karena ada peristiwa antara di dalam dan di luar. Betul. Dan ini antara di dalam dan di luar itu saling menuduh mana yang lebih dulu. Betul. Dan akibat di luar di dalam ada aksi reaksi gitu kan. Begitupun sebaliknya. Ini kan juga belum konkret. Belum, sampai sekarang tidak ada yang rilis itu. Tidak ada yang rilis. Saya kira ini perlu, ya. Apakah teman-teman Aremania, baik dalam kelompok ataupun tidak dalam kelompok, atau yang masuk di dalam advokasi, memberikan masukan ini kepada polisi bahwa Pak Polisi, Bapak bisa minta istilah history. History Google Map location-nya. History Google Map location. Itu kan, jadi dari situ Google yang mengerjakan Google atau kita yang melakukan? Google hanya memberi data, terus kemudian kita yang meneliti, ataukah dari Google sudah matang diberikan pada kita? Mekanismenya saya belum pernah coba, Pak. Karena ini butuh effort komunikasi kenegaraan. Karena ini law enforcement dan ini kejadian internasional. Harusnya mereka bisa provide itu. Tetapi bentuk yang saya mungkin bisa ilustrasikan bahwa di dalam konsep-konsep smart city yang diterapkan di banyak negara, mereka ini bisa menganalisa jumlah warga yang berkumpul di satu titik dalam satu kejadian tertentu, dan mereka menganalisa suhunya dan mereka kumpul karena apa, ini bisa.
Iya. Dan itu bisa terbaca dari dots, little dots, jadi Iya, titik-titik merah-merah. Oke. Dan sebenarnya Google dengan identifikasi ini sudah sangat bisa menentukan Iya. bahwa ada 100 orang berkumpul di titik A, kemudian ada 50 orang berkumpul di titik B. Iya. Dan dari sana kita bisa membangun analisa pergerakan. Kita bisa tahu pergerakan dari potretnya Google itu. Betul. Gitu kan? Betul. Jadi ada yang kalau gerakannya cepat lari, kalau gerakan cepat itu tampaknya kalau mereka lari kayak gerakannya cepat, pelan biasa gitu kan? Betul. Dan itu kan pasti ada sudah ada klasifikasinya kan? Sudah ada. Saya kira itu ya. Dan ada Nah, maksud saya gini, teman-teman Aremania, teman-teman advokat yang sekarang sedang menangani usut tuntas ini, apakah sudah mengajukan ini, menyampaikan ini kepada polisi untuk polisi bisa melakukan ini? Kalau polisi tidak melakukan ini, bisakah para advokat itu minta? Tentunya kan bisa, karena mereka kan bertindak atas nama klien. Kan mereka dilindungi karena pekerjaan advokat itu sah dan boleh melakukan itu. betul dan patut dicoba. Tapi saya sangat merekomendasikan yang melakukan ini adalah negara. Dalam hal ini Kementerian Kominfo misalnya. Harusnya. Karena ini adalah proses yang butuh effort banyak orang. Ya. Dan kalau ini di-provide, Ya. ada puluhan ribu, bahkan banyak sekali satelit di atas sana yang sekarang fungsinya berbagai macam, Pak. Ya. Dan ketika langit cerah, Ya. maka sebenarnya hal-hal seperti ini bisa terpantau karena sebenarnya tidak ada ruang di muka bumi yang tidak termonitor oleh satelit. Betul. Tinggal bagaimana effortnya teman-teman penegak hukum maupun negara ini dalam rangka mendorong itu. Nah, jadi di situ adalah kemauan. Betul. Di situ adalah kemauan. Oleh sebab itu usut tuntas bukan sesuatu yang hanya sekedar ngomong usut tuntas, Betul. tapi Betul. ada sesuatu yang bisa dilakukan. Ya. Sekarang tinggal kemauan dari pihak sana Betul. atau pihak sini. Kalau sana tidak mau, sini kan bisa bergerak. Siap. Teman-teman kan bisa melakukan. Ya. Dan kita harus menguatkan sesuatu supaya sesuatu yang terang benderang terjadi di kita. Betul kan? Begitu kan? Betul, Pak. Nah, terang benderang ini janganlah alergi pada sesuatu yang akan menjadi terang benderang. Betul. Apalagi pengusutan soal begini, apalagi korban yang demikian banyak. Karena dengan terang benderang itu persoalan menjadi clear. Pengusutnya menjadi tampak bekerja profesional dan sungguh-sungguh, gitu kan? Yeah. Negaranya juga tidak mengabaikan jumlah korban yang begitu banyak. Kita juga yang menjadi korban itu merasa terayomi dan urusannya dihandle dengan baik. Begitu kan kira-kira gitu ya? Betul, saya sepakat dengan itu. Oke. Nah, teman-teman khususnya sekarang gini masuk ke Arema karena Anda di kelompok Sekber Arema, Yeah. Sekber Arema Malang. Yeah. Dan juga di kelompok-kelompok yang lain, bahkan ini kan KNPI ini juga lembaga resmi Betul. yang boleh melakukan sebagai bentuk kepeduliannya. Betul, Pak. Kalau misalnya satu kali atau mereka semua yang punya kemungkinan melakukan tidak melakukan, KNPI kan bisa melakukan juga. Bisa, Pak. Oke. Dan Nanti kita dukung. siap. Kami nunggu momentum ini sebenarnya. Iya, oke. Karena momentum itu bagi kami penting. Jadi ini komitmen ya, ini bismillah kita lakukan, bahkan ini untuk menuju atau menunjukkan bahwa sesuatu ini bisa terang benderang. Justru dengan adanya teknologi yang sekarang ini sudah tersedia. Sekarang kan tidak ada orang di kolong manapun di bumi ini yang tidak bisa dipantau. Betul. Begitu kan? Karena sudah berapa puluh ribu satelit yang ada di angkasa itu yang memantau setiap sudut. Kalau tidak, kita bisa ngambil punya satelitnya Malaysia. Kalau satelit kita tidak bisa, gitu kan? Tapi tidak mungkin, mana mungkin satelit yang tidak bisa kan, gitu kan? Tapi kita punya alatnya, Pak. Sebenarnya Indonesia punya, tanpa perlu Google pun punya sebenarnya. Alat untuk Mendeteksi ini, peduli lindungi. Karena peduli lindungi ini berbasis lokasi. Iya, betul. Dan kalau Sangat. kemudian kementerian ini serius, dengan Iya. peduli lindungi saja yang kemudian terkoneksi di dalam kejadian bisa kita grab datanya. Tapi apakah Baik. mau negara ini kan? kita bersyukur karena ini ada Mas Zulham dan beliau punya basis teknologi, orang IT dan konsentrasinya adalah pengumpulan data dan lalu kemudian yang terkait dengan masalah ini adalah berlanjut kepada soal pengusutan. Saya kira kita menaruh harapan besar. Ya, ya. Artinya proses penegakan hukum dengan berbasis IT ini belum berjalan optimal ya? Belum. Lalu apa yang akan diupayakan dari teman-teman anggota Sekber Arek Malang? Saya masih menunggu momentum, Mas. Oke.
karena saat ini kan semua tidak fokus pada upaya yang sama. Kami menunggu proses. Pertama, bagaimana kemudian kesaksian ini utuh. Ya. Yang kedua, LPSK masih bekerja, tim gabungan bekerja. Kami beri ruang itulah. Ya, ketika mereka semua sudah tidak menemukan cara, mungkin kami bisa memberi masukan. Saya bisa nggak dikasih gambaran Mas Zulham mengenai langkah-langkah teman-teman yang jangan satu fokus kan. Jadi mereka ada yang memfokuskan diri pada soal saksi. Jadi siapa saja nanti yang digarap untuk jadi saksi. Iya kan gitu kan. Jadi kan teman-teman ini membantu polisi lah. Ini kita membantu polisi. Siap. Temanya membantu polisi. Polisi kalau nggak bisa menemukan saksi, kita carikan saksi. Saksi korban, keluarganya yang waktu itu ada di lapangan, yang istrinya selamat, suami dan anaknya yang meninggal itu. Banyak sekali kan kita semua melakukan itu. Yang bapaknya, yang suaminya itu siapa namanya, yang ada anaknya meninggal sama istrinya. Kan itu semua kan masih ada data semua itu. Kenapa mereka ini kan maju mundur maju terus kemudian takut mundur, maju lagi mundur lagi gitu kan. Tapi sudah, yang sebagai informasi tambahan sudah dipegang oleh LPSK, yang istrinya meninggal, anaknya perempuan 2 meninggal, sudah dengan LPSK. Sudah ya. Sudah. Berapa banyak sudah di LPSK? Mas Atok itu, Devi Atok namanya. Mas Kemudian Devi. ada 3 mungkin yang sudah di LPSK ya. Betul. Saya kira LPSK harus betul-betul mau bekerja keras untuk melindungi mereka, karena ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan oleh teman-teman di lapangan. Betul. Itu yang menyebabkan semua ini bisa macet. Gitu kan. Nanti yang ada teriak-teriak saja di lapangan. Nanti demo-demo saja di lapangan, tapi tidak menghasilkan apapun. Tidak ada gerakan untuk menyelesaikan ini secara tuntas. Padahal tuntutannya kan usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan dengan teknologi ini saya kira sampai ke akar-akarnya akan selesai. Siap. Akan begitu. Mas, kalau yang sekarang dinamika yang ada di teman-teman Aremania, terus keluarga korban dan lain sebagainya seperti apa, Mas? Ada 28 hari. 28 hari kebetulan terakhir kali kemarin saya ketemu dengan beberapa keluarga korban ini 2 hari lalu, Pak. Karena saya berkeliling dari kecamatan-kecamatan membantu untuk membagikan bantuan. Jadi saya ketemu langsung dengan banyak orang. Saya ngobrol secara santai, saya analisa. Yang terjadi ini sebenarnya belum ada upaya yang sangat serius dalam rangka menggalang keterangan ini. Menjadi tidak serius, kenapa? Karena tim gabungan independen mencari fakta ini adalah sebuah lembaga terkoordinir yang kemudian hanya menerima data yang disuapkan. Saya belum secara real memahami cara kerja mereka ini. Mereka tidak langsung ketemu, hanya tidak investigasi. Metodenya, betul, mungkin metodenya perlu diperbaiki. Fakta bahwa ada orang-orang yang ini timnya Pak Mahfud. Betul, Pak. Saya harus kritik ini. Kenapa? Karena yang dipimpin Pak Doni Munardo. Betul. Metodenya mungkin kurang optimal karena waktu dan karena banyaknya tekanan. Jadi yang saya sangat menyarankan ini adalah dengan menggunakan tangan ketiga atau keempat atau bagaimanapun caranya. Tapi orang-orang ini validitas informasinya dan cara penggalian datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya tim itu dilanjutkan, Pak Mahfud membuka kembali dan menurunkan kembali tim itu, teman-teman Sekber bisa mendampingi. Kami siap mendampingi. Siap, oke. Siap. Terus kalau mereka kemarin misalnya mengeluh tidak mendapatkan korban yang bisa diotopsi, kira-kira teman-teman dari Sekber bisa mendapatkan? Sampai hari ini saya masih bergerilya. Beberapa, ya mohon maaf, saya bukannya memanfaatkan situasi. Kami memberikan bantuan kepada korban meninggal dunia. Ini kami komunikasi. Sekaligus saya tanya, mau enggak terlibat dalam proses penegakan hukumnya? Tapi kan hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan. Bahwa kemudian komunikasi lain yang lebih aktif ini ada profesional di sana. Tapi sebetulnya dari data-data Anda, yang itu semua adalah rekor medisnya, itu kan sebetulnya sudah menunjukkan bahwa mereka meninggal karena apa. Sebetulnya kan itu, apakah masih diperlukan lagi otopsi sebetulnya ya? Kalau dari data rumah sakit, kenapa dia meninggal, sebetulnya dari situ kan sebetulnya bisa dipakai. Atau masih diperlukan otopsi itu? Masih diperlukan, Pak. Masih karena diperlukan, ya? Beda kadar data. Bahwa data ini akan menjadi data yang otentik ketika dipublish oleh
rumah sakit atau orang-orang yang memiliki kewenangan, karena ini data leg spesialis, ini data yang bukan untuk umum, karena ini kewenangan medis seperti perbankan dengan datanya. Ketika di request, mereka memberikan dan memvalidasinya. Ini data yang belum tervalidasi karena tidak dirilis resmi. Fakta bahwa ini saya dapatkan dari tim dan dari posko resmi, ini juga belum tentu kuat untuk mendorong data ini. Yang kami harapkan semua rumah sakit pemerintah ini sikapnya mungkin samalah dengan kami ini, bahwa niatnya sama, menegakkan, ingin membantu penegakan hukum. Jadi rilisnya resmi, terverifikasi, tuntas sudah kalau itu terjadi. Tapi ini kan bisa diverifikasi, bisa, ini bisa dibikin menjadi resmi, bisa, gitu kan? Karena itu kalau dikembalikan kepada rumah sakit, terus kemudian didata kembali untuk di penggunaan bahasa resmi yang bisa dipublis, saya kira kan memungkinkan untuk itu. Artinya tim gabungan independen pencari fakta bisa mendapatkan itu. Seharusnya sudah dapat ini. Seharusnya dapat. Tapi saya tidak tahu apakah dapat atau tidak. Bahkan Iya. data ilmiah terkait dengan identifikasi ini pun seharusnya mereka berpikir sejauh itu, karena ini sudah era teknologi informasi. Kenapa tidak terpikirkan, kan menjadi unik. Kenapa harus datang dari kami? Enggak, tapi saya kira Mas Zulham dan kawan-kawan mau kan memberikan data itu jika mereka memerlukan. Demi usut tuntas kami mau. Harus demi usut tuntas itu. Sehingga ini tidak data-data yang hanya cerita dari lapangan. Kan mereka hanya cerita, terus kemudian apalagi tidak langsung kepada yang dituju melalui perwakilan-perwakilannya. Itu kan menjadi tidak 100% validitas data yang dikumpulkan. Gitu kan? Jadi metodologi tim pencari fakta itu diperlukan, diubah atau diperkaya sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih valid, lebih presisi. Kata polisi, gitu kan? Lebih presisi. Mas, tapi sejauh ini emosi, dinamika baik dari korban maupun juga dari sisi teman-teman Aremania sendiri seperti apa, Mas? Memantau dinamika di lapangan. Anda kan bersentuhan langsung ini. Bahkan tadi pagi itu teman-teman masih turun ke jalan. Dan sekarang spontanitas sporadis sudah. Maka mekanisme kontrol dari kawan-kawan Korwil pun sudah tidak lagi menjadi ideal dilakukan. Karena ini sudah mulai sporadis, muncul dan mereka bergerak tanpa ada yang mengkomando. Di lapangan pun saling isi. Kamu bisa ngomong nggak, bisa pegang mic langsung. Tujuannya satu, usut tuntas. Tuntutannya pun beragam. Hari ini ada tuntutan ini, hari besok ada tuntutan ini. Tapi pada intinya sekali lagi semuanya muaranya tetap Mas, usut tuntas. Dan emosinya sampai hari ini saya rasa masih belum terkondisikan dengan baik. Jadi saya mendeskripsikan Kanjuruhan kapasitasnya mungkin taruhlah 40.000 orang di sana, dan kalau sampai luar ini bisa sampai 50.000 orang dan penuh itu. Andai 50.000 orang ini kemudian tidak puas, maka kan menjadi masalah lain. Dan ini seharusnya menjadi pandangan teman-teman penegak hukum. Bahwa bukan cuma penegak hukum semua. Betul. Ini siapapun dari kita. Betul, Pak. Ini tuh. Saya kira pemerintah pun juga harus punya peduli. DPR pun juga punya peduli. PDPR ini punya ruangan, punya gedung, gitu kan. Jadi eksekutif pun juga bisa ambil inisiatif bertemu 3 kepala daerah untuk membahas lebih lanjut, yang lebih strategis, yang ikut mendorong usut tuntas, yang ikut memfasilitasi banyak hal-hal yang mereka perlukan. Karena yang punya daerah kan kepala daerah itu. Tapi juga DPR ini kan wakil dari korban yang meninggal itu, wakil dari keluarganya yang meninggal itu, wakil dari kita semua, dan mereka punya fasilitas sebagai keterwakilan itu yang diperintah oleh rakyat untuk menjadi wakil dan harus melakukan sesuatu gitu. Kita kepingin ada langkah-langkah dari DPR yang bisa bergerak bersama-sama, 3 daerah itu kumpul melakukan upaya sama dengan yang dilakukan oleh eksekutif. Saya kira sudah perlu kita bersama-sama lah. Saya prihatin kalau misalnya sporadis di lapangan yang tidak terkontrol. Di lapangan tidak terkontrol itu bisa saja sebuah rekayasa. Kelihatannya Aremania, kelihatannya melakukan upaya, tapi sesungguhnya itu pengerobosan. Bisa loh.
Kalau semuanya sekarang kita menuduh seperti itu, kan bisa itu terjadi. Tidak boleh. Kita punya harapan pada senior-senior yang sekarang sekber itu, ya kan? Nah, itu harus jadi sesuatu. Jadilah panduan. Menurut saya perlu ada panduan. City Guide saya kira perlu mengambil inisiatif, jadikanlah panduan teman-teman dari sekber atau dari siapapun yang sudah ditunjuk menjadi bagian senior dari mereka, gunakan ini untuk melakukan upaya yang resmi bahwa ini pikiran-pikiran kita. Siap. Jadi saya kira itu Mas Eko ya. Nah, kita siap untuk mendukung itu semua. Demi usut tuntas betul. Dan demi pemerintahan kita atau aparat keamanan kita mendapatkan data yang benar dan melakukan upaya usut tuntas setuntas-tuntasnya. Karena mereka kita bantulah. Kalau mereka kesulitan, kita bantu karena kita tuan rumah. Kita adalah korban daerah kita ini, Bumi Arema ini yang sedang berduka ini. Baik, kita jeda kembali kebersamaan kita di program Blues Spirit kali ini. Kembali kita nikmati sebuah komposisi dari musik blues untuk menghangatkan suasana malam hari ini. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya. 911 FM Your City Guide Radio. Saya Eko Setiawan masih bersama Anda di program Blue Spirit dengan dua partner sharing, ngobrol. Kita masih di program Blue Spirit. Spirit memperkokoh spirit arek-arek Malang. Dan kita masih topik bahasanya soal tragedi Kanjuruhan. Tapi upaya-upaya sudah dilakukan, termasuk hal-hal yang kaitannya sepertinya ada banyak pihak yang mestinya itu bisa terlibat, tapi menahan diri. Saya Nah, kira ini perlu kolaborasi ini. Pesannya dari dialog dengan Mas Zulham ini tadi adalah bahwa di atas problematika yuridis untuk penanganan tragedi Kanjuruhan adalah persoalan kemanusiaan. Betul. Gitu kan? Jadi oleh karena itu teman-teman itu hak asasi manusia mendorong untuk ini terjadi adalah sebagai bagian dari pelanggaran HAM, itu juga sesuatu yang tidak asal-asalan. Yang kedua dari masukan dari dialog dengan Mas Zulham itu adalah bahwa sekarang kita kepingin mengetuk semua profesi-profesi untuk menyumbangkan aktivitasnya yang komprehensif, sehingga problematika atau kerumitan-kerumitan itu bisa diurai. Misalnya begini, kita saja, media. Sebagai orang media, harusnya tadi Mas Zulham juga cerita bahwa PWI misalnya, atau AJI misalnya, itu menghimpun tulisan-tulisan yang ada, terus kemudian kronologikan perjalanan sampai hari ini 28 hari. Bagaimana perkembangan sampai pada 28 hari, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ini menjadi dokumentasi yang bagus, karena ini bukan main-main. Musibah yang sangat besar, bukan musibah, tragedi yang sangat besar, terus kemudian yang mengguncang dunia, manusia yang mau datang untuk menghibur diri, untuk melihat sepak bola, tapi pulangnya sudah tinggal jasadnya. Dan ini tragedi yang sangat memilukan, Tragedi kemanusiaan dan peristiwa kemanusiaan. Saya kira itu, monggo Mas Zulham. Secara utuh memang kita belum pernah punya black box ya, jadi saya sampaikan. Kita perlu membangun kebersamaan dalam konteks ilmiah. Dalam semua profesi sudah lah, kita sumbangkan, yang fotografer tolong sumbangkan fotonya, dan ada tim khusus yang merunutkan. Kemudian ini akan menjadi sebuah legacy dari penanganan perkara maupun histori yang utuh, dan ini saya kira harus dipikirkan dari sekarang. Karena masukan dari kejadian ini adalah jangan sampai terulang lagi, tetapi bagaimana kita belajar dari sebuah perkara, dari sebuah kejadian yang luar biasa, ketika tidak komprehensif, kan ini masih tercerai-berai. Jadi tidak bisa ambil pelajaran yang baik kalau tidak komprehensif. Betul. Dan saya berharap betul bahwa
cara-cara penegakan hukum dalam konteks perkara ini tolong berbeda lah dengan cara-cara konvensional. Alangkah baik bila kepolisian ini kemudian sangat terbuka, bahkan saya kira ada ruang-ruang yang kemudian lebih intensif. Karena ini pemberian keterangan dibatasi sama teman-teman kepolisian dan berapa hari sekali. Harusnya kan tidak. Harusnya ada laporan day by day dan ada grafis yang dirilis ke masyarakat. Hari ini kami memeriksa sekian orang. Hasil pemeriksaan mengarah kepada A, B, C. Ada ruang yang bisa dibuka kepada publik. Dan polisi punya kanalnya. Kenapa nggak pakai Instagramnya Pak Kapolri misalnya, jumlahnya followernya sekian juta, Instagramnya Polda. Sudahlah, kita bahu-membahu di sini. Kalau ruang-ruang ini tertutup, kemudian ruang media sosial juga dianggap hanya sebagai ruang patroli cyber yang dilakukan hanya untuk memburu mana yang mengkritik copot Kapolda misalnya, memburu mana yang mengkritik copot Kapolri, maka ini tidak tuntas. Berarti belum sama frame berpikir kita. Harusnya bersama bahwa ini tragedi kemanusiaan dan harap diingat beban yang demoralisasi yang dialami kepolisian ini sangat tinggi dari perkara ini. Anak saya bercerita di dalam kelasnya ada salah satu teman sekelasnya yang ayahnya polisi, dan di dalam kelas menjadi bahasan bahwa celetukan gurauannya. Anaknya Mas Zulham kelas berapa? Anak saya masih SMP kelas 2. Di kelas 2 itu sudah menjadi pembahasan sudah menjadi pembahasan, dan seorang anak polisi ini di dalam kelas sudah menjadi bahan guyonan bahwa bahan olok-olok bahwa hashtag polisi pembunuh 1213 acap itu all cops all bastard itu menjadi bahan yang dipergunjingkan dan ini seharusnya menjadi pemikiran bagi teman-teman kepolisian. Ini tragedi moral. Ayo kita sama-sama lah kita buktikan, kita klarifikasi semua yang di atas meja saja. Karena ini akan juga memudahkan para keluarga mereka, istri mereka. Dan jangan sampai kita sampai pada titik di mana demoralisasi teman-teman para penegak hukum ini sedemikian rupa sehingga mereka malas mengoptimalkan tugasnya. Kan bahaya juga kalau justru harusnya disinilah saatnya membuktikan untuk mengembalikan citranya, gitu kan? Tadi siang itu ada pertemuan 7 mantan Kapolri bersama Kapolri. Saya kira pesannya adalah kembalikan citra polisi, salah satu di antara pesannya. Dan oleh karena itu melakukan sesuatu itu yang terbuka dan terang benderang kepada masyarakat supaya kepercayaan masyarakat kembali. Kita membayangkan bagaimana kalau negara tanpa polisi. Kita membayangkan bagaimana kalau negara bangsa tidak percaya kepada penegak hukumnya, terutama kepada polisinya. Itu tidak boleh. Maka kita punya peduli untuk mengembalikan posisi polisi menjadi terpercaya. Kan gitu kan? Oleh karena itu inilah langkah-langkahnya. Saya punya usul. Bagaimana kalau Sekber Arek Malang itu punya peduli lebih dari sekedar yang dilakukan, bukan sekedar teman-teman ini mati-matian, saya tahu, habis-habisan dan urunan dan keluar duit, keluar energi, meninggalkan pekerjaan dan totalitas kepada semua ini. Tapi langkah itu juga memang terbaca masih sporadis juga, karena belum menyatu menjadi satu bentuk gerakan yang efektif dan komprehensif, gitu kan? Nah begini, Sekber mungkin nanti dibantu oleh atau bekerja sama atau bahkan duduk bersama dengan DPR. Saya mengira yang terbaik ini adalah DPR punya ruangan itu jadi kantor bersama atau jadi sekretariat penanganan terhadap masalah ini untuk penuntasan setuntas-tuntasnya. Saya kira yang terbaik adalah DPR karena dia adalah wakil kita, wakil rakyat. DPR ini bersatu dulu 3 kota, kabupaten dan Batu, terus menetapkan tempat sekretariat semuanya, dibentuk di situ, teman-teman Sekber juga ada di situ. Data-data ini kopinya ojo sing asli. Itu termonitor di situ. Dan dari situ nanti kita ada orang yang ditugasi untuk jadi juru bicara. Sehingga tiap hari menginformasikan dan benar kalau keluar dari dia dan seterusnya. Saya kira harus ada langkah itu. Polisi ikut di situ. Polisinya kita bantu dari data-data yang kita miliki. Maka kita ini sekarang punya peduli bahwa kita adalah negara yang harus mempercayai polisinya. Kita adalah bangsa, kita adalah rakyat yang harus kembali mempercayai polisinya.
dan polisi, kita bantu untuk melakukan usut tuntas. Dan maka itu mindsetnya harus berubah atau sama frekuensinya dengan kita, bahwa kita ingin melakukan ini dengan segala kesungguhannya, gitu kan? Betul, Pak. Jadi ini harus disamakan. Jangan tadi pokoknya ojo disembunyikan, justru sekarang gak tutup aku ngomong itu. Yeah. Nggak nyampe saya ngomong begitu, tapi sudahlah, mari kita membuat sesuatu yang baru. Kita ikuti tadi 7 mantan Kapolri yang menginginkan adalah polisi kembali membangun kembali citranya. Kita dukung itu, dan kita harus sekarang mengembalikan usut tuntas. Ini tidak ini harga mati, karena usut tuntas itu justru mengembalikan citra polisi. Betul. Kalau ini ditutup-tutupi, rusak kita ini. Kita begitu takutnya kalau negeri tanpa polisi. Kita begitu khawatirnya kalau polisi tambah hari tambah tidak percaya. Terus kemana kita harus cari keadilan gitu kan? Dan pengayoman. Monggo masih lanjut Mas Zulham. Apa yang masih bisa disampaikan dalam ya, kaitannya memang ada perbedaannya dari sisi penyampaian data. Misalnya kalau ada sebuah musibah kecelakaan pesawat itu kan day by day ada update pencarian korban dan lain sebagainya. Ini sepertinya ada yang berusaha untuk silent, di silent, Direm sedikit. direm gitu. Merasakan itu ya? Saya merasakan itu. Sejak hari pertama memang saya merasakan itu. Tetapi sekali lagi, saya bekerja dalam diam. Saya tidak banyak tampil di media, memang sengaja. Padahal dalam konteks pengalaman mungkin ada beberapa hal yang saya sudah alami, Pak. Bahwa cara-cara advokasi yang harus ditempuh ini saya punya SOP. Tapi kali ini saya langgar SOP itu. Dalam rangka mengambil peran yang memang serba sulit ini. Karena, dan hari ini saya membuktikan bahwa semua gerakan ini akan kembali kepada data. Dan semua butuh data. Iya. Dan ketika data ini valid, saya persilakan baik penegak hukum maupun teman-teman yang ingin mengadvokasi, ayolah kita buka semuanya. Iya. Maka kembali lagi soal usut tuntas ini tidak hanya soal teriakan, tidak hanya soal tuntutan, tapi soal bagaimana peran kita dalam memberikan dan melengkapi keterangan dan data dan fakta kepada penegak hukum. Harus saling percaya. Kalau tidak tuntas hari ini, Pak, saya yakin ini akan menjadi masalah yang akan terus bergulir. Karena gerakan-gerakan selesai. Dan itu terus jadi catatan, dan itu terus jadi dendam, dan itu bahaya. Kita harus clear. Oleh karena itu aparat penegak hukum kita semua memang tidak ada jalan lain kecuali usut tuntas sampai ke akar-akarnya, terang benderang untuk kita mendapatkan kejelasan dan tindakan yang benar. Pak. Saya kira ini jangan main-main lah. Main-mainlah dengan yang lain, tapi ini jangan. Sudahlah, kita sudahi permainan-permainan yang hanya menguntungkan 1-2 orang, tapi ini adalah kita bicara tentang kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan bersama, kepentingan masa depan. Gitu kan, Mas? Sepakat, Pak. Baik. Samim, Samzul, kita jeda kembali ya kebersamaan kita. Kembali saya sudah persiapkan sebuah komposisi musik blues untuk Anda yang lagi mobile. Nikmati dulu satu lagu berikut ini. Blues Spirit. Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya. City 911 FM, Your City Radio. Saya Eko Setiawan, masih di program Blues Spirit. Masih berbincang dengan Mas Zulham. Mas Zulham ini Ketua KNPI Kabupaten Malang, sekaligus juga Ketua Posko Postmortem Kabupaten Malang, dan sekaligus juga anggota Sekber Arek Malang, yang juga melakukan proses advokasi pada korban-korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dan juga masih bersama dengan tuan rumahnya Blues Spirit, Sam Imawan Masuri, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Nah, kita masuk di segmen terakhir. Tentu kejadian ini menarik simpati dan juga empati dari berbagai pihak. Nah, empati-empati itu perlu juga untuk dikonkretkan dalam sebuah aksi. Tentu dalam hal ini aksi yang positif untuk mendukung proses usut tuntas setuntas-tuntasnya. Kalau Mas Zulham melihat, kira-kira bagaimana sih empati-empati para tokoh atau yang ada kaitannya ya, yang dengan kejadian ini? Saya masih membaca sangat kurang, terutama orang-orang yang
seharusnya ada di garis depan. Misalnya Arema punya presiden, Ya. dan jelas gitu. Dia declare sebagai presiden Arema dan pemilik, bahwa sahamnya yang paling banyak dimiliki oleh Mas Iwan Budianto, saham kedua dimiliki oleh Mas Gilang, dan saham terbanyak ketiga oleh Raffi Ahmad. Ini tokoh publik yang menjadi rujukan nasional ketika ada isu nasional. Ya. Sekelas tokoh-tokoh nasional ini kalau butuh mempengaruhi opini di masyarakat, mereka mendatangi orang-orang seperti ini. Mereka tampil di kanal YouTube-nya, mereka tampil di sosial medianya dalam rangka membangun persepsi. Tapi sampai hari ini sepertinya mereka tidak dengan baik menggunakan powernya dalam konteks sosial media. Harusnya yang dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap Aremania. Lagi-lagi soal data misalnya, kan tidak pernah secara intensif mereka share. Kemudian kegiatan yang mereka lakukan selama ini adalah duka cita dan membantu para korban dalam konteks dana, bantuan uang, bantuan yang sebenarnya tidak cukup berhenti di sana. Kita butuh lebih kepada upaya membangun opini bersama bahwa ada gerakan moral yang terstruktur dan sistematis, dan yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas melalui akun sosial medianya. Tokoh-tokoh yang memiliki saham di Arema ini bisa. Kenapa tidak dilakukan misalnya? Tidak di depan. Betul, Pak. Minimal tidak melakukan dengan baik. Betul. Gitu ya. Kurang baik. Kurang. Karena selama ini mereka bisa membangun. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan Misalnya, mereka mengerti bagaimana menjual dalam tanda pengertian. Betul. Itu ya. Menjual apapun. Bikin konten pinter. Betul. Tapi dalam hal ini mereka gak ngerem juga. Ini sudah ada konten ini. Ini kan sudah ada konten dalam pengertian kontennya tidak dibuat-buat. Betul. Ini peristiwa duka cita yang luar biasa, real. Justru posisinya itu menghendaki dia harusnya ada di depan. Betul. Itulah yang kita ini kan sudah ke-8 ini apa namanya Blue Spirit. Blue Spirit. Pada Blue Spirit awal-awal dulu kita Sesi yang mengatakan pertama. bahwa bola itu tidak sekedar industri, dia adalah perkatan. Dia adalah diperlukan untuk mendinamisasi masyarakatnya. Dia bisa digunakan apa saja dengan bola itu. Dan ada untuk itu, dan sekarang ini juga ada tragedi yang luar biasa. Saya sependapat dengan itu. Itu sebabnya sekarang menjadi kelihatan benar karena Aremania terutama dalam konteks hubungannya dengan Arema FC itu terasa menjadi sekedar penonton. Kalau perjalanan Aremania, perjalanan Arema dan Aremania sebelum-sebelum ini, apalagi pada awal-awal dulu, itu lekat banget mereka pendamping, bukan penonton. Tidak boleh mereka diperlakukan hanya seperti penonton saja. Yang saya bikin sesuatu yang baik, kamu datanglah bayar. Tidak, karena ini dibutuhkan juga perkatan. Perkatan itu tidak cuma sekedar untuk kepentingan bola, tapi juga untuk kepentingan mendinamisasi sebuah daerah, mengakselerasi daerah, membangun kerukunan, kekompakan, kekuatan, kan begitu. Nah, saya kira usul kita, kuatkanlah empatimu, lebih diasahlah begitu, tampillah di depan, karena kita masih dalam duka. 40 hari belum lewat, 100 hari apalagi, masih lama, dan terutama usut tuntas belum apa-apa. Gitu kan? Maka dia harus tampil di depan untuk bagaimana mendorong ini usut tuntas betul-betul dilakukan secara tuntas. Begitu kan? Betul. Ambil peran seperti yang kita tadi bilang. Kita butuh sekretariat. Kita butuh sekretariat dalam rangka usut tuntas, dalam rangka menjelaskan yang lebih terinci, baik, dan seterusnya. Kan mereka punya organisasi, sehingga bisalah dilakukan gitu. Punya inisiatif yang tampil, tidak cuma sekedar ngirimin duit, aku bantu satu orang sekian. Kan bukan cuma itu. Kan bukan itu yang kita butuhkan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Jadi mestinya aksi konkretnya harusnya bagaimana, Mas? Harusnya ada yang memberi masukan spesifik, atau kalau enggak mereka punya inisiatif untuk kemudian mengoptimalkan diri dalam konteks sosial media. Misalnya, saya sepakat dengan usul jenengan tadi, Pak. Ada satu crisis center yang tersentral, dan di sana dikelola oleh semua komponen, sehingga orang bisa keluar masuk dari sana mendapatkan informasi. Dan yang kedua, kita bisa tahu betul. Di Kecamatan Tirtoyudo misalnya, kemarin saya datangi, ada satu keluarga. Tirtoyudo itu korbannya 3 orang yang meninggal dunia, yang lain-lain banyak. Mereka ini saya lihat hanya disentuh dalam konteks
ya sudah dikasih duit aja. Bantuan presiden dapat dapat 50 juta, bantuan dari gubernur dapat, Bang Jatim 5 juta dapat, dari Pak Bupati dapat. Tapi kan ada ruang hampa yang saya rasakan di dalam para keluarga ini. Apakah kemudian nyawa ini hanya ditukar dengan duit? Duit kan bukan begitu. Iya. Dan ini transaksional sekali. Harusnya upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap mental mereka, Trauma healing. ini dilakukan trauma healingnya. Ada upaya melakukan itu tetapi tidak sampai. Mungkin karena luasnya wilayah dan keterbatasan informasi. Maka keterbatasan informasi inilah yang seharusnya diisi oleh orang-orang ini, oleh orang-orang yang kemudian memiliki saham, memiliki effort lebih di dalam mengelola klub. Kenapa nggak mereka pakai Instagram mereka yang jumlahnya jutaan follower itu untuk merilis? Yang mau korban yang mau mendapatkan trauma healing kontak di sini atau telepon saya ini. Kemudian atau ada langkah mereka bagaimana ikut mengatasi trauma-trauma itu dan lain-lain gitu kan. Bukan pergi ke Malaysia. Betul, terus dan naik nonton motor begitu. naik motor ya. Gimana perasaan Anda waktu melihat itu? Saya sangat marah, terus terang. Saya sangat marah dan artinya tolonglah, ini kan bukan momen yang tepat untuk melakukan upaya euforia dalam kita belum sembuh diri. Kita belum sembuh. Dan toh tidak ada salahnya untuk menunda postingan misalnya. Anda posting 10 hari ke depan, setelah hari ke-40 atau setelah semua clear kan lebih jelas. Dan gak diposting ngapain sih? Misalnya gitu. Anda kok nggak ngerti bahwa ada orang sedang berduka justru karena dia? Betul. Gitu. Ya, sepakat. Jadi mestinya pas pada saat seperti sekarang ini malah justru ambil peran untuk benar-benar terjun di lapangan, istilahnya assessment apa kira-kira yang paling dibutuhkan pada korban dan juga area-area Malang ini ya. Betul. Bukan justru malah hanya pada saat ada untungnya saja. Jadi komoditi kan. Tapi pada saat terjadi seperti ini, sepertinya nggak terlalu perannya kelihatan. Betul. Dan dia punya resource dan tadi pakai. Punya segala-galanya. Punya segala-galanya dan dalam kapasitas yang harusnya tampil. Betul. Pantasnya tampil. Betul. Dan hatinya dibutuhkan untuk kepentingan tampil itu. Betul, Pak. Jangan hatinya tambah melukai orang yang sedang dalam keadaan begini. Gitu kan? Oleh karena itu saya pikir pembahasan yang menarik ini, masukan yang luar biasa ini, kita usulkan sekarang adalah kita punya sekretariat untuk krisis center, dan itu sekretariat khusus menangani persoalan Kanjuruhan. Usut tuntas ada sekretariatnya, dan DPR kalau dari teman-teman sekretariat bersama itu belum selesai misalnya, DPR boleh ngambil inisiatif. DPR bukan main-main, bukan salah. Dia justru punya kapasitas. Itu wakil kita. Wakilnya ketika mereka nggak bisa berbuat, wakilnya harus ambil tindakan. Wakilnya berkumpul, ruangannya dipakai. Ruangan itu dibikin oleh rakyat. Duitnya rakyat yang dipakai. Harusnya DPR sekarang ambil inisiatif. Jangan cuma tampil-tampil, terus ikut nempel-nempel, terus kemudian cuma gitu. Apalagi persiapan untuk 2024 dan lain-lain. Ini kan nggak boleh. Ini tinggalkan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pakai hatimu. Gunakan betul-betul seluruh apa yang dimiliki dan potensinya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Ini kalau semua kepentingan atas nama kemanusiaan. Betul. Ini kalau misalnya usut tuntas ini clear dan tuntas betul, semuanya happy ending. Artinya ini hikmah yang bisa kita hikmahi dari peristiwa yang menewaskan, yang mengorbankan 130 orang dan korban-korban lain yang menderita, yang sekarang masih dalam perawatan. Ya, Samim, Samsul, kita sebenarnya ingin ngobrol lebih panjang lagi. Tapi tentu mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan update kembali, termasuk kaitan dengan gerakan usut tuntas ini. Harapannya memang betul-betul tercapai semua yang diharapkan untuk mencari keadilan. Tapi saya appreciate sekali sama Mas Zulham. Ambil inisiatifnya benar. Terus kemudian cara mengambil posisi, padahal dia harusnya pekerjaannya adalah advokasi, tapi data yang diutamakan, itu langkah yang menyelamatkan semuanya. Justru penyelesaian persoalan ini, titiknya utamanya adalah di data. Karena kita bekerja tidak bisa tanpa data. Dan data Anda itu data yang baik. Saya minta Anda bisa menjaga data, Anda bisa mengembangkan, bisa mengklasifikasi dengan baik, sehingga
lebih runtut dan bisa nanti diterjemahkan kepada masyarakat luas dengan baik, terutama kepada aparat penegak hukum. Banyak tadi yang bisa kita bahas, termasuk bagaimana penanganan yang menggunakan teknologi IT sehingga presisi semua penanganan. Kita dukung polisi presisi. Dan ini cara presisinya. Kalau Anda teriak presisi tapi nggak mau presisi, jangan bilang Anda presisi. Data wis ono mau dipresisikan kok malah nggak presisi. Bismillah, kita ikuti langkah-langkah polisi, kita dukung polisi untuk melakukan usut tuntas. Karena itu harapan Aremania, harapan kita semua warga negara Indonesia, saya kira dunia juga menghendaki begitu. Karena ini bukan bukan peristiwa kecil, tapi ini adalah musibah atau peristiwa kemanusiaan. Ya. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, stressing apa kira-kira yang dari apa yang kita diskusikan mulai dari awal tadi? Siap. Kalau saya lebih kepada unsur persatuannya. Ini semua kan masih tercerai-berai. Simpul-simpul, termasuk puzzle-puzzlenya. Kita butuh tokoh ataupun sikap bersama lah yang bersatu ini. Karena sampai sekarang belum ketemu itu. Ada upaya, tapi belum optimal. Sudahlah, seperti yang jenengan sampaikan tadi, ini kemanusiaan. Kita bicara kemanusiaan, maka harus lepas ragam, kita harus lepaskan semuanya. Kalau bisa kita bersatu, semua kapasitas kita optimalkan, insya Allah akan ada titik temu di sini. Insya Allah. Kalau tidak, kita mengawalinya dengan niat yang tidak sama, nggak akan ketemu. Ya. Ini itu, Mas. Meskipun kita berbeda, tapi kita bicara atas nama kemanusiaan, kita satu. Ya. Mungkin Samir penutup. Saya kira cukup banyak yang kita lakukan nanti. Kita terima kasih kepada Mas Zulham. Saya apresiasi besar terhadap langkah jaga kesehatan, Mas. Teknis. Langkah teknis, dan salam saya buat teman-teman aktivitas di Sekber Arema. Dan pesan saya adalah bahwa ayo kita menemukan sekretariat bersama yang ditata. Kalau nggak bisa kita bikin organisasinya, kita bikin khusus penanganan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Itu saja dulu satu kepanitiaan usut tuntas. Nanti apakah itu menjadi organisasi selebihnya, kita lanjutkan nanti. Kalau ini teman-teman masih ada kesulitan karena rasa ibu pakiwu di antara satu dengan yang lain, DPR ambil langkah. Ambil peran. Kalau perlu kita besok sama-sama ke DPR, kita minta DPR, minta ruangan, kita pakai untuk penanganan semua ini sampai usut tuntas jadi. Jadi saya kira lebih baik itu daripada kita turun ke jalan biasa. Tapi kalau turun ke jalan, nanti kita konsep lebih baik lagi supaya efektif dan efisien. Siap, betul. Gitu. Ya. Nah, luar biasa ya diskusi hari ini. Tanggal 3 September tahun 2022 program Blue Spirit ini muncul melalui bentuk kegelisahan ya. Kita melihat bahwa Malang ini atau Arema itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, maka dibutuhkan perkatan dengan salamnya satu jiwa. Salam satu jiwa itu adalah merupakan ideologi ya yang luar biasa. Maka kemarin ketika kita berbincang pada edisi atau episode yang pertama di Blue Spirit, jangan jadikan Aremania itu sebagai penonton, tetapi pendamping. Bahwa di situ diperlukan adanya perekatan dan persatuan. Yang mana pada saat kondisi seperti sekarang ini, tadi yang disampaikan, bahwa bersatunya simpul-simpul seluruh tokoh Aremania berbicara atas nama kemanusiaan, itu penting. Demi terlaksananya usut tuntas. Demi terlaksananya usut tuntas, kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya. Terima kasih Mas Zulham sudah mampir di Blue Spirit. Samin, terima kasih malam hari ini. Sudah begadang. Mantap. Baik, kawan, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blue Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.